Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya, terima kasih yang telah subscribe Acim Channel. Mari kita lanjutkan tentang jejak sejarah Syekh Bentong Karawang pada part 2. Pada part 1, kita mengetahui awal mula kedatangan Syekh Bentong di Nusantara, dan beliau juga mempunyai beberapa saudara. Selanjutnya pada part 2 ini, akan diceritakan tentang syiar dakwah beliau di Pulau Jawa. Setelah beliau berada di Pulau Jawa, Syekh Bentong mensyiarkan agama Islam dari satu daerah ke daerah lain. Mulai dari Pulau Jawa bagian timur hingga bagian barat. Selama melakukan syiar dakwah ke berbagai daerah, Syekh Bentong mempunyai beberapa istri dan keturunan. Di antaranya adalah 1. Suedeyo, 2. Nyai Ageng Binangun Lasem, 3. Nyai Ageng Cirebon. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu istri Syekh Bentong serta sejarahnya. Istri pertama Syekh Bentong adalah Nyai Suedeyo atau Nyai Ageng Pinati. Kemudian mempunyai seorang anak yang bernama Nyai Siubanci. Setelah beranjak dewasa, Nyai Siubanci menikah dengan putra mahkota Raja Majapahit, yaitu Pangeran Brekertabumi atau Prabu Brawijaya. Dari pernikahannya dengan Raja Majapahit, Nyai Siubanci mempunyai seorang anak yaitu Pangeran Jinbun. Nama Jinbun diberikan oleh Syekh Bentong. Jinbun yang mempunyai arti orang kuat. Nama lain dari Pangeran Jinbun adalah Raden Hasan atau Raden Fatah, di mana di kemudian hari Raden Fatah menjadi Raja Kesultanan Demak. Nyai Siubanci mempunyai paras yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Siubanci membuat para selir merasa iri, sehingga Nyai Siubanci dan Raden Fatah diasingkan ke Palembang. Di Palembang Nyai Siubanci menikah dengan Aryadilah atau Arya Damar, yang seorang adipati Palembang. Kemudian Nyai Siubanci mempunyai seorang anak yaitu Raden Husein atau Adipati Terung. Sehingga dengan demikian Syekh Bentong adalah leluhur dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Demak dan Kesultanan Palembang. Selanjutnya anak kedua dari Syekh Bentong dengan Nyai Suedeyo adalah Syekh Zainuddin. Ketika sudah dewasa Syekh Zainuddin syiar dakwah Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Kemudian anak ketiga Syekh Bentong dengan Nyai Suedeyo adalah Syekh Bahrul Alam. Ketika sudah dewasa Syekh Bahrul Alam menikah dengan Nyai Rodia, dan mempunyai anak yaitu Syekh Bahrul Alim. Makam Syekh Bahrul Alim berada di Tumekang Sari Gresik. Anak keempat Syekh Bentong dengan Nyai Suedeyo adalah Nyai Tan Linsi. Ketika sudah dewasa Nyai Tan Linsi menikah dengan Syekh Muhammad Ibad. Selanjutnya mempunyai anak yaitu Syekh Muhammad Syatim Nur Abid, di mana keturunannya menjadi para adipati di Blitar. Istri kedua Syekh Bentong adalah Nyai Ageng Binangun Lasem. Beliau adalah putri Raden Wirabumi, seorang adipati Blambangan. Syekh Bentong dengan Nyai Ageng Binangun, mempunyai anak di antaranya Syekh Ibrahim atau Pangeran Santi Kemuning. Ketika sudah dewasa Syekh Ibrahim menikah dengan putri Syekh Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel. Sehingga dengan demikian Syekh Bentong dengan Sunan Ampel adalah besan. Selanjutnya istri ketiga Syekh Bentong adalah Nyai Cirebon. Nyai Cirebon adalah seorang bangsawan di daerah Cirebon. Syekh Bentong dengan Nyai Cirebon, mempunyai seorang anak yaitu, Syekh Mursyanuddin atau Syekh Musyanuddin. Ketika sudah dewasa Syekh Mursyanuddin membantu syiar dakwah Pangeran Cakrabuana, di mana beliau menjadi imam besar Masjid Cipta Rasa. Masjid Cipta Rasa adalah masjid yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuhus Sangkan. Makam Syekh Mursyanuddin berada di area Masjid Cipta Rasa.
Itulah riwayat tentang Syekh Bentong serta keturunannya. Pada kesempatan part 3, kita akan membahas tentang syiar dakwah Syekh Bentong di berbagai daerah. Mari kita ikuti kisah selanjutnya pada part ketiga.